Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti, mahasiswa program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi seminar outline tugas akhir saya yang berjudul Korelasi Indeks Kompresi CC dengan Indeks Plastisitas IP Tanah Lunak Kota Pontianak. Yang terhormat Bapak Dr. Renat Insinyur R.M. Rustamaji, MD IPU selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Faisal DEA selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak Insinyur Aprianto MSc selaku dosen penguji utama. Yang terhormat Bu Vivi Bahtiar STMK selaku dosen penguji kedua. Pada video kali ini saya akan membahas 3 topik pembahasan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan di sini ada latar belakang. Setiap proyek konstruksi harus mempertimbangkan beberapa hal dalam perencanaan fondasi yang akan dibangun. Salah satu aspek yang harus ditinjau dalam perencanaan fondasi adalah penurunan. Penurunan itu erat kaitannya dengan terjadinya konsolidasi tanah, karena jika tanah diberikan beban, maka tanah tersebut akan menjadi padat, dan air yang terkandung di dalamnya akan dipaksa untuk keluar sehingga volume tanah dan ketinggian muka tanah menjadi berkurang. Penurunan akibat konsolidasi tanah pendukung merupakan aspek utama dalam bidang geoteknik, terutama pada lapisan tanah lunak. Salah satu parameter tanah yang mempengaruhi penurunan tanah diantaranya adalah indeks kompresi atau CC. Nilai CC sangat diperlukan oleh para ahli geoteknik untuk mengetahui besarnya pemampatan tanah. Nilai pemampatan tersebut diperlukan untuk melakukan banyak sekali perencanaan, dari membangun rumah tinggal sederhana hingga membangun jalan tol. Perhitungan pemampatan ini dianggap sangat penting untuk menghindari adanya penurunan sebagian atau differential settlement yang mengakibatkan adanya retak pada struktur bangunan yang berada di atas fondasi dangkal. Apabila perhitungan pemampatan ditiadakan, maka bahaya kerusakan struktur tentu saja dapat terjadi yang berakibat pada besarnya harga perbaikan struktur bangunan tersebut. Namun, pengujian nilai CC ini di laboratorium lebih membutuhkan banyak waktu dan harganya relatif mahal dibanding dengan pengujian karakteristik tanah yang lainnya. Sebagai perbandingan, perhitungan nilai indeks plastisitas tanah atau IP dapat selesai dalam waktu 1 hari, sedangkan perhitungan nilai CC maupun nilai pemampatan lainnya dengan menggunakan uji konsolidasi 1 dimensi di laboratorium baru akan selesai dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Maka dari itu dibutuhkan persamaan indeks kompresi CC dengan parameter tanah, yaitu indeks plastisitas IP Tanah Lunak Kota Pontianak. Rumus empiris pertama yang terkenal disajikan oleh Skimpton tahun 1944 berdasarkan nilai liquid limit atau batas cair. Penelitian ini didasarkan atas pengujian terdahulu, yaitu dari Naci dan kawan-kawan tahun 1975 telah melakukan pengujian pada lempung di North Atlantic berdasarkan nilai indeks plastisitas IP. Petra Nugrahanto tahun 2014, korelasi indeks kompresi CC dengan batas cair LL, angka pori 0, dan indeks plastisitas IP yang ada di beberapa wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan. Andre Immanuel Brutu tahun 2019, korelasi indeks kompresi CC dengan parameter specific gravity atau GS dan indeks plastisitas IP yang ada di beberapa wilayah Pulau Jawa. Rumusan masalah. Bagaimana hubungan antara indeks kompresi CC dengan indeks plastisitas IP Tanah Lunak yang ada di Kota Pontianak? Bagaimana persamaan matematis dari hubungan indeks kompresi CC dengan indeks plastisitas IP Tanah Lunak yang ada di Kota Pontianak? Bagaimana perbandingan indeks kompresi CC hasil hitungan dengan persamaan yang telah dikembangkan oleh Naci dan kawan-kawan Nugrahanto dan Andre Immanuel Brutu? Tujuan penelitian: mengetahui hubungan antara indeks kompresi CC dengan indeks plastisitas IP, mencari persamaan matematis dari hubungan indeks kompresi CC dengan indeks plastisitas IP, membandingkan persamaan indeks kompresi CC hasil hitungan dengan persamaan yang telah dikembangkan oleh Naci, Nugrahanto, dan Andre Immanuel Brutu.
Manfaat penelitian menjadi literatur tambahan bagi mahasiswa untuk melakukan pengujian konsolidasi dan batas cair serta batas plastis. Mendapat hubungan atau korelasi, yaitu berupa fungsi matematis antara indeks kompresi CC dan indeks plastisitas IP tanah lunak di Kota Pontianak. Hasil penelitian dapat menjadi alternatif rumus untuk mencari nilai indeks kompresi atau CC. Pembatasan masalah. Sampel tanah lunak di Kota Pontianak diambil dari 3 lokasi berbeda. Pengujian terdiri dari pengujian sifat fisik tanah dan pengujian sifat mekanis tanah. Pengujian laboratorium berdasarkan ASTM atau American Standard Testing and Material. Jumlah sampel yaitu 21 sampel primer dan 79 sampel sekunder. Sampel tanah tidak terganggu atau undisturbed soil dengan kedalaman 2,5 sampai 3 meter. Parameter yang akan diteliti yaitu indeks kompresi CC dan indeks plastisitas IP. Nilai indeks plastisitas IP lebih dari 17%. Digunakan metode statistika untuk mendapatkan persamaan dari indeks kompresi CC terhadap indeks plastisitas IP. Tematika penulisan skripsi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Tinjauan pustaka. Landasan teori yaitu tanah. Materi yang terdiri dari agregat butiran atau mineral-mineral padat yang tidak tersedimentasi atau terikat secara kimia satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk, yang berpartikel padat, disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut. Sistem klasifikasi tanah. Yang pertama, sistem klasifikasi tanah Unified Soil Classification System atau USCS. Yang kedua, sistem klasifikasi tanah American Association of State Highway and Transformation Official atau AASHTO. Tanah lunak. Tanah lunak merupakan tanah kohesif yang terdiri dari tanah yang sebagian besar terdiri dari butir-butir yang sangat kecil seperti lempung dan danau. Penggunaan istilah tanah lunak berkaitan dengan tanah-tanah yang jika tidak dikenali dan diselidiki secara berhati-hati dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan jangka panjang yang tidak dapat ditolerir. Konsolidasi. Konsolidasi adalah proses pengecilan volume secara bertahap dan perlahan-lahan pada tanah jenuh maksimal dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air pori. Indeks kompresi atau CC. Indeks kompresi atau CC adalah nilai parameter suatu tanah yang digunakan untuk memprediksi besarnya penurunan atau settlement tanah yang mengalami pemampatan akibat beban yang terjadi di atasnya. Berikut merupakan grafik hasil penelitian terdahulu. Indeks plastisitas IP merupakan interval kadar air di mana tanah masih bersifat plastis. IP ini didapat dari rumus batas cair dikurang batas plastis. Berikut merupakan tabel dari IP, tabel jenis tanah berdasarkan nilai IP. Analisa regresi. Analisa regresi merupakan salah satu analisis untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui seberapa jauh perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk sampel tanah yang akan diteliti diambil dari 3 lokasi, yaitu Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak, Jalan Karet, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Jalan Reformasi, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Metode pengumpulan data. Data primer. Data primer yang digunakan sebanyak 21 sampel untuk 3 lokasi pengambilan sampel yang direncanakan. Setiap lokasi diambil 7 titik handgore. Data primer ini didapat dari hasil pengujian sifat fisik tanah dan pengujian sifat mekanis tanah. Data sekunder. Data sekunder yang digunakan sebanyak 79 sampel. Terdapat 2 parameter tanah yang dibutuhkan, yaitu indeks kompresi CC dan indeks plastisitas IP yang lebih besar dari 17%. Tahap penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel. Yang kedua, pelaksanaan pengujian. Pengujian sifat fisik dan mekanis tanah yaitu uji kadar air, uji berat volume tanah,
uji berat jenis tanah, uji batas cair Atterberg, uji batas plastis Atterberg, uji analisa hidrometer, uji analisa saringan, dan uji konsolidasi. Analisa data. Yang pertama, analisis data laboratorium. Yang kedua, analisis regresi, yang terdiri dari uji asumsi parametrik, homogenitas, normalitas, dan linearitas, menghitung persamaan regresi, menghitung koefisien korelasi, menghitung koefisien determinasi, menghitung kesalahan standar estimasi, pengujian hipotesis dengan cara uji P. Bagian alir metode penelitian, yaitu mulai permasalahan mencari rumus empiris studi dengan fungsi IP. Studi literatur, kemudian pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, pengambilan sampel tanah tidak terganggu atau undisturbed soil, yang terdiri dari dua pengujian yaitu pengujian fisis dan pengujian mekanis yang telah dijelaskan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan data laboratorium dari data primer. Data primer dan data sekunder dipilah dengan memilih nilai IP yang lebih dari 17%. Jika tidak memenuhi syarat, maka data tidak dipakai. Jika memenuhi syarat, maka data dipakai. Dilanjutkan menghitung persamaan regresi, pengujian persamaan, dan komparasi persamaan. Selanjutnya pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.